Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dalam pembelajaran aplikasi Sakti. Pembelajaran ini disiapkan untuk ujian sertifikasi akuntansi pemerintah USKAP di PKN STAN untuk mahasiswa semester 6 prodi akuntansi. Kepada peserta sudah diberikan modul ya. Di sana terdapat soal dan kemudian jawabannya. Nah, video ini untuk melengkapi modul yang sudah diberikan tersebut, sekaligus juga mungkin membahas dan jika diperlukan melihat kembali apakah terhadap modul-modul tersebut akan ada revisi atau koreksi. Nah, jadi di sini struktur dari jawaban ini ada disebut pertama masuk ya, login. Nah, untuk login ini kepada teman-teman sudah diberikan user password ya untuk beberapa level pengguna dari aplikasi Sakti ini. Nah, saya buka langsung dua-duanya ya. Kita bisa membuka sekaligus. Kalau di kenyataannya nanti memang harusnya yang berperan sebagai operator ya operator gitu ya, tidak diharapkan tidak menggunakan peran yang lain ya, admin digunakan oleh admin gitu ya. Tapi karena ini untuk pembelajaran, saya selain punya dan bisa masuk menjadi admin, nah di sini pakai user admin, juga bisa masuk menjadi operator ya. Bedanya kalau operator itu nanti teman-teman bisa cek ya, sebelum angka 8 itu 28001 ya. Tapi kalau yang admin ya, sebelum angka 8 ini 18001 ya. Ini login kan sudah ya, rasanya tidak perlu ditunjukkan ya. Nah, kemudian berikutnya ada diminta merekam transaksi. Yang pertama transaksi revisi DIPA. Sementara tidak ada salahnya lebih banyak yang kita sampaikan lebih baik ya, meskipun di ujian misalnya tidak jadi. Jadi untuk mengeset penanda tangan itu masuk dengan modul admin ya. Jadi modul admin ini saya pastikan ini admin Satker ini kan ya. Jadi di modulnya atau di panduannya itu sudah disebutkan masuk melalui admin umum penanda tangan ya. Jadi admin umum ya, kemudian masuk penanda tangan dan penanda tangan. Oh ya, ini saya menggunakan admin salah satu mahasiswa ini ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan tidak masalah ya saya gunakan. Nah, ini kita masuk ke penanda tangan tadi ya. Nah, untuk ini kita rekam ya untuk mengisi. Ini kan belum ada isiannya. Kita rekam. Nah, ininya langsung otomatis terisi ya, sana sudah disetting. Nah, kemudian kita tambahkan nick ya, misalnya nick saya ya. Tapi di soal itu ada dijelaskan ya, masukkan NIP untuk nama NIP, pilih jabatan sebagai kepala kantor ya, sisa data bisa diabaikan. Nah, ini jadi NIP-nya ya tulis nama NIP Anda ya. Ini karena bukan apa namanya NIP-nya ya salah ya, mungkin diisi saja. Kemudian nama sopan misalnya ya. Kemudian kelompok jabatan ini harus diisi ya, nanti kalau saya tidak isi kelihatan. Nah, ini kepala kantor. Jabatan sekolah ini nggak tahu juga ya, kayaknya kepala kantor semua aja ya. Alamat Jalan Bintaro. Sama. Ini karena satkernya adalah sertifikasi ya, jadi di kampus kita. 5 kota Tangerang Selatan ya. Peran jabatan ya, kepala kantor semua aja atau tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Nah, kalau saya simpan, kelompok jabatan tidak boleh kosong ya. Yang harus diisi ini ya, kelompok jabatannya kepala kantor ya. Nah, ini jadi nanti bisa dihapus atau tidak ya? Bisa dihapus ya. Jadi nanti bisa dihapus saja kalau mau diperbarui dengan data teman-teman ya. Kemudian klik OK ya. Ini harusnya sudah akan masuk di sini, tapi belum. NIP tidak boleh kosong. Oh, NIP-nya sudah. Oh, NIP-nya ini ditulis juga ya di bawah ini. Tapi harusnya sama dengan yang sudah ada di database-nya. Nah, ya. Nah, ini tandanya berhasil akan masuk di sini. Itu apa namanya? Cara pengerjaan pertama terhadap instruksi soal gitu ya. Di modul yang baru instruksi soal ini kebetulan dihapuskan ya. Kemudian untuk melihat dulu anggaran satker ya. Nah, jadi pertama sebelum mengerjakan kita lihat anggaran satker. Ini sebetulnya
langkah ini kan cara ya mestinya, ini cara, ini 2, ini langkah kedua ya, ini caranya. Nah, anggaran Satker ini seperti di sini dituliskan, anggaran laporan ya. Nah, tetapi harus pindah modul ya, jadi ke modul operator. Nah, ini sudah operator Satker, masuk melalui modul penganggaran, laporan, kemudian rincian kertas kerja Satker. Nah, karena soal pertama ini nanti tentang revisi anggaran ya, jadi kita, dan untuk pengerjaan soal lain ya, penting untuk kita mengetahui struktur anggaran kita seperti apa ya. Nah, ini berarti masuknya melalui rincian kertas kerja Satker. Ini kita pertimbangkan misalnya nanti ya, apakah teman-teman akan diminta revisi ya, tapi revisi ini nanti harus tektok dengan KPPN ya, harus diterima. Nah, tektok dengan KPPN ini apakah memungkinkan untuk kita lakukan pada saat ujian? Nah, itu menjadi pertimbangan apakah revisi akan diminta atau tidak ya. Nah, tapi sementara ini kita sampaikan dahulu mau revisi atau tidak, dan atau untuk melaksanakan soal-soal ini kita sebaiknya mengetahui dulu kertas kerja kita seperti apa POK kita ya. Nah, caranya masuk melalui penganggaran, laporan cetak, rincian kertas kerja Satker. Nah, kemudian Satkernya kita pilih di sini. Pilihannya hanya satu ya, sudah di set ya untuk user ini. Nah, ini misalnya judul laporan, kita coba di sini tempat dan tanggal, Tangerang Selatan gitu ya. Ini default. Nah, pilih penanda tangan. Nah, ini tapi belum ada ya, langsung aja nggak apa-apa, perlu PPK ya. Ini langsung unduh PDF juga bisa. Nah, ini hasilnya akan terunduh di sini ya misalnya. Rincian kertas kerja Satker kayak saya pernah punya juga ya. Nah, ini di save. Jadi yang pertama ini. Nah, kita bisa buka ini Satker kita ini. Nah, ini ya, bacanya kan, ini programnya. Ini program, sudah program kegiatan, berarti ini kegiatannya, kebijakan bidang ekonomi. Nah, kegiatan ABA ini berisi KRO ya, KRO-nya yang kajian atas peluang investasi pinjaman daerah. Nah, di bawah KRO adalah komponen dan subkomponen ya, baru mata anggaran. Nah, nanti di soal itu akan disampaikan untuk revisi ya, akan direvisi kemana, meskipun nanti ada kesalahan. Nah, ini sudah ya, jadi kita sudah memperoleh. Ini mungkin kalau soalnya hanya sampai di sini, ini akan diminta Anda upload ya ke jawaban Anda. Anda sudah bisa membuka kayak ini kertas kerja. Nah, kita lanjut ya, ini saya tutup lagi untuk ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini revisi ini ya. Nah, untuk revisi ini sebetulnya harusnya menjadi soal nomor berikutnya ya. Soal nomor berikutnya saya tambahkan saja di sini. Nomor 3 ya. Nah, revisinya adalah atas yang ini 4803 FAE 001 ya. Tadinya ini mungkin juga masih keliru ya. Ini di atas di soalnya belum ada ini, jadi saya tambahkan juga. Ini adalah awal ya, semula. Semula seperti ini. Nah, ini pengurangannya ya, ini pengurangan. Nah, ini kita cari di POK kita. Nah, ini coba kita lihat ya, sudah di sini. Untuk ini, nah sebelum mulai revisi lakukan terlebih dahulu pemilihan status history ya. Jadi untuk merevisi ini tidak bisa langsung merevisi ya. Jadi masuk ke utility di menu penganggaran ini. Jadi utility ada memilih status history ya. Jadi revisi ini kan bukan di DIPA aslinya ya, tapi DIPA yang akan kita revisi berarti kita harus buat dokumen DIPA-nya gitu ya. Jadi kita pindah ada dokumen DIPA-nya, kita siapkan dulu template-nya gitu ya. Ini kira-kira memilih status history itu seperti itu ya. Nah, ini kita tulis usulan revisi DIPA kayaknya ya. Oh, atau ini revisi Satker. Yes. Nah, berhasil ya. Ininya berubah menjadi revisi ke-1. Oke. Nah, baik. Nah, lanjut ya. Untuk revisi ini sudah memilih status history. Nah, ini kan monitoring, submit, dan nah kita lihat ya menu monitoring, submit, dan approve data.
Nah, ada revisi ke satu ini ya di atas, jadi berubah ini. Nah, tapi ini belum valid gitu ya. Nah, ini yang apakah bisa dilakukan atau tidak nih ya, melakukan revisi ini ya, karena ini harus divalidasi dulu barangkali ya oleh KPPN gitu ya, atau divalidasi oleh Satker ya. Nah, tapi untuk melakukan revisi ini kita harus pastikan bahwa ini ya, digital stamp tidak berubah ya, dan kemudian RPD bulanan halaman 3 tidak berubah. Nah, untuk memastikan nanti sesudah kita revisi tidak ada perubahan, atau kalau ada perubahan kita kembalikan ke awal, maka kita harus cek ya monitoring digital stamp kita. Nah, jadi monitoring kemudian masuk ke digital stamp ya. Di PAH kita itu digital stampnya berapa? Nah, ini ada digital stampnya 0395 ini ya, kita Ctrl C ya. Nah, misalkan kita masukkan di Word ya, file Word new. Nah, ini kita buat penyimpanan ya, ini digital stamp ya. Terus kedua, apa namanya, RPD bulanan juga tidak boleh berubah ya. RPD bulanan tidak boleh berubah, berarti kita cek RPD bulanan. Nah, caranya untuk mengecek RPD bulanan, RUH RPD bulanan halaman 3 ya. Jadi masuk penganggaran RUH RPD bulanan. Nah, ini kita cek, kita pilih satker dulu. Pilih satker, masukkan satkernya. Nah, yang mau kita revisi yang 4803 FAE misalnya tadi ya. Klik OK. Nah, keluar. Nah, ini ada rencana penarikan untuk 4803 FAE. Kita klik rencana penarikan. Nah, ini apa namanya, rencana penarikannya bisa kita simpan atau kita apa namanya, screenshot ya, screenshot window Office window ya, Windows Shift S ya. Nah, ini kita dapat ini screenshot ya, kita ambil mulai dari sini saja ya. Nah, sini saja. Nah, kita masukkan di Word kita tadi. Nah, ya. Jadi ini nanti untuk memastikan tidak ada perubahan, atau kita harus samakan ya RPD kita sesudah revisi juga sama, supaya tidak masuk ke dalam kategori revisi ke DJA gitu ya. Jadi cukup di Satker ya, lebih Satker ya, atau ke Kanwil ya, tidak harus masuk ke Kanwil juga. Nah, ini selanjutnya tutup ya. Nah, itu untuk menyimpan saja. Nah, ini juga mungkin cukup sampai teman-teman bisa menyimpan digital stamp dan ini ya. Saya tidak tahu nanti teman-teman Direktorat STP apakah bisa membuat sampai, soalnya ini ke sini nih, pengajuan revisi terdapat 3 step ya. Jadi kalau pengajuan revisi ini masuk dari belanja redesign ini kan ya. Nah, belanja redesign. Nah, ini bisa nggak ya satkernya? Oke. Nah, yang akan direvisi ini ya. Oke. Nah, ini kayaknya menunya tidak untuk revisi ya, karena masih belum dilakukan validasi tadi ya. Nah, kalau sudah divalidasi sebetulnya bisa dilakukan revisi. Nah, cuma validasi ini saya masih belum paham ya, apakah cukup di kita atau di ini, nanti kita cek ya. Nah, nanti ke mendaftarkan supplier. Nah, sementara sampai di situ dulu untuk revisi, yang mendaftarkan supplier di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.